Dapatkan kopi tubruk buatan Bude Yanti, jika belum maka bersabarlah. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Van Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiaoyan yang baru saja memeluk Zenny dan mengungkapkan perasaannya. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoqi dan dengan suara yang agak menyesal segera berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoqi selama tahun-tahun ini telah sibuk membantu Le Shaolong untuk mengelola urusan internal Xiao Mansion. Selain itu level dari Xiaoqi pada saat ini bahkan telah dinaikkan menjadi bintang 4. Jadi terima kasih atas semua kerja keras dari Xiaoqi. Tentu Xiaoqi diam-diam menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mengungkapkan perasaannya. Mata Xiaoqi pada saat ini sedikit lembab tetapi dirinya masih tersenyum dengan bijaksana. Dirinya pun pada akhirnya segera berkata, jika dibandingkan dengan saudari Zenny dan Le Shaolong kerja kerasnya bukanlah apa-apa. Menanggapi hal tersebut Le Shaolong pun segera berkata bahwa Nyonya Xiaoqi terlalu rendah hati. Selain itu dalam waktu 2000 tahun Nona Xiaoqi pada saat ini telah bisa menerobos bintang ketiga ke tahap awal bintang keempat. Jika bukan karena bakat luar biasa dari Nyonya Xiaoqi, bahkan dengan bimbingan semua orang pada saat ini akan sangat sulit untuk melakukannya. Di sisi lain Zenny yang telah tenang segera meraih tangan Xiaoqi dengan senyum ringan. Zenny berkata bahwa bakat dari saudari Xiaoqi memang pilihan utama. Zenny khawatir Xiaoqi akan menyusul Zenny di masa depan. Menanggapi hal itu Xiao Zhan dan semua orang pun mengangguk satu persatu. Lalu Xiao Yao pada saat ini memiliki ekspresi bangga dan merupakan sebuah kehormatan baginya karena membuat kemajuan besar seperti itu. Xiao Yan juga pada saat ini sangat senang dan memandang ke arah Xiaoqi dengan penuh minat. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiaoqi akan bisa menjadi kekuatan utama di Xiao Mansion di masa depan. Setelah semua kejutan yang terjadi di Xiao Mansion pada saat ini mereka pun segera berbincang-bincang santai. Di dalam perbincangan ini Xiao Yan dan yang lainnya merumuskan mengenai jabatan yang harus dibuat di Xiao Mansion. Pada saat ini Xiaoqi ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk urusan dalam dari Xiao Mansion. Jadi Xiaoqi akan mengelola Xiao Mansion di bawah bimbingan dari Le Shaolong. Sementara itu Le Shaolong memiliki saran bahwa mereka harus memiliki wakil direktur. Jadi wakil direktur ini berfungsi untuk membantu Xiaoqi mengurusi permasalahan lain di Xiao Mansion. Dan pada saat ini Le Shaolong memiliki seorang kandidat yakni ketua Xiao Li. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar masukan dari Le Shaolong ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun sebelumnya dirinya memimpin klan Xiao namun itu hanya sebatas di kota di Zhou. Namun Xiao Yan pada akhirnya segera setuju dengan masukan dari Le Shaolong. Xiao Yan berkata bahwa leluhur Xiao Li memiliki kemampuan yang sangat unik. Dengan pengalamannya dirinya benar-benar memiliki pengetahuan yang luas. Xiao Yan saat ini tersenyum puas dengan prestise yang dibuat oleh leluhur Xiao Li. Lalu setelah membahas semuanya Xiao Yan pun segera menoleh ke arah semua orang dan berkata, apakah ada lagi yang bisa dilaporkan? Semua orang saling memandang sebelum akhirnya menatap kosong ke arah Xiao Yan. Sementara itu Zenny sangat bijaksana dan tahu bahwa pertanyaan Xiao Yan ini jelas bukan tanpa tujuan. Zenny pada saat ini berpikir mengenai keterampilan bertarung tim kelas D yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua kepada Xiao Yan. Keterampilan ini membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Akhirnya bibir Zenny sedikit terbuka dan mulai bertanya kepada Xiao Yan. Mungkinkah yang dimaksud oleh Xiao Yan adalah keterampilan pertarungan tim tersebut? Xiao Yan pun tersenyum dan menoleh ke arah Zenny sambil mengangguk. Xiao Yan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudari Zenny memang benar. Jika keterampilan bertarung tim ini dikuasai maka kekuatan tempur kelas atas Xiao Mansion akan meningkat pesat. Mendengar hal ini semua orang pun benar-benar sangat gembira. Namun pada saat ini hanya Le Shaolong yang mengerutkan keningnya dan memikirkan hal ini. Le Shaolong akhirnya segera berkata, jika dirinya ingat dengan benar untuk melatih keterampilan bertarung tim ini tidak hanya kekuatan jiwa yang harus mencapai tahap akhir keadaan tetapi juga kekuatan tubuh harus mencapai tahap akhir tahap bintang ke-6.
Oleh karena itu Tuan Muda saat ini bisa melihat tidak satupun di antara mereka yang memenuhi persyaratan tersebut. Mendengar perkataan Le Saolong ini semua orang yang sangat gembira seketika terdiam, melihat semua orang yang terdiam dengan penuh pemikiran atas metode apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya melirik ke arah semua orang. Akhirnya Xiao Yan pun segera bertanya, apakah mereka semua ingat tentang cinta jiwa? Menanggapi hal itu Xiao Zhan segera pulih dan berteriak kegirangan. Dirinya berkata bahwa Lang Tian sebelumnya telah menerobos kekuatan jiwanya ke tahap akhir keadaan bagaimana mungkin dirinya bisa melupakan hal itu? Lang Tian benar-benar berhasil menerobos dengan ramuan cinta jiwa yang dibuat oleh Tuan Muda Xiao Yan. Apakah Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini tidak ingin menyempurnakan pil cinta jiwa untuk Xiao Zhan, Le Saolong dan Feng Feng? Melihat Xiao Zhan yang begitu bersemangat, Nan Erming pun segera berteriak kepada Xiao Zhan. Dirinya bertanya mengapa Xiao Zhan pada saat ini benar-benar begitu bersemangat. Apakah Xiao Zhan tidak tahu bahwa pil cinta jiwa ini hanya memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa? Selain itu apakah Xiao Zhan lupa pada saat ini dirinya berasal dari klan monster? Dengan begitu dapat dikatakan peningkatan dari Xiao Zhan pasti akan sangat kecil. Mendengar perkataan dari Nan Erming yang memang benar, ekspresi Xiao Zhan pun pada saat ini tiba-tiba meredup. Melihat hal ini Xiao Yan pun tertawa kecil sebelum akhirnya berkata kepada Nan Erming dan Xiao Zhan. Xiao Yan menjelaskan bagaimana mungkin seorang bisa yakin akan segala sesuatu di dunia ini, karena selama ada peluang untuk meningkatkan kekuatan jiwa maka itu benar-benar sebuah keberuntungan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar. Xiao Zhan juga pada saat ini menjadi bersemangat lagi. Sementara itu Xiao Yan menoleh ke arah semua orang dan berkata, kali ini Xiao Yan akan menyempurnakan cinta jiwa untuk semuanya. Xiao Yan akan membiarkan semua orang mencoba keberuntungannya masing-masing. Semua orang pun dipenuhi keheranan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zenni pun pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan dengan senyum di bibirnya. Zenni bertanya, apakah Xiao Yan telah memanen banyak bahan obat untuk memulihkan cinta jiwa di dalam ilusi? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya telah mendapat beberapa buah kehidupan dan air dari 9 mata air. Xiao Yan menemukannya di dalam ilusi dan kolamnya benar-benar sangat penuh. Xiao Yan mengisi semua botol yang dirinya bawa dan itu benar-benar masih kurang cukup. Oleh karena itu Xiao Yan menuangkan banyak pil dan menggunakan botolnya untuk mengambil air tersebut. Mendengar hal ini Zenni benar-benar sangat gembira. Apalagi air dari 9 mata air ini benar-benar sangat sulit untuk ditemukan. Selain itu jika ada harga untuk membelinya juga benar-benar sangatlah tinggi. Semua orang juga pada saat ini bergembira di tengah-tengah situasi yang menggembirakan. Sementara itu pada saat ini Le Saolong kembali bertanya kepada Xiao Yan. Le Saolong berkata bahkan jika dirinya, Xiao Zhan dan Feng Feng beruntung setelah mereka mengkonsumsi pil cinta jiwa mereka semua memiliki peluang kecil untuk menang. Namun meskipun kekuatan jiwa mereka telah ditingkatkan ke tahap akhir keadaan tetapi kekuatan tubuh benar-benar sebuah masalah besar. Mungkinkah Tuan Muda Xiao Yan? Le Saolong berhenti berbicara bersama dengan sosok yang buru-buru masuk dan berteriak dengan marah. Sosok ini adalah Lang Tian yang berteriak, mengapa Tuan Muda Xiao Yan tidak memberitahunya ketika dirinya akan kembali? Jika bukan karena penjaga yang baik hati yang mengingatkannya, maka dirinya tentu tidak akan tahu Tuan Muda Xiao Yan telah kembali. Menanggapi hal itu Xiao Zhan pada saat ini hanya menghela nafas. Xiao Zhan segera berkata bahwa dirinya benar-benar telah memberitahu Lang Tian. Namun semua ini benar-benar salah Lang Tian karena dirinya benar-benar terlalu fokus dalam memurnikan obat. Xiao Zhan telah memberitahu Lang Tian 3 kali ketika dirinya menatap ke arah kuali. Lang Tian pun segera menepuk dahinya karena malu setelah mendengar perkataan Xiao Zhan. Akhirnya Lang Tian pun menatap ke arah Xiao Yan dan meminta maaf karena dirinya benar-benar terlalu fokus dalam pemurnian. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya juga telah mengerti. Mereka yang tidak melakukan pemurnian obat tentu saja tidak akan memahaminya.
tetapi Xiao Yan yang pada saat ini juga seorang alkemis maka tentu saja memahami hal tersebut. Namun Xiao Yan pada saat ini tetap berharap bahwa Lang Tian lebih memperhatikan istirahat dan jangan kelelahan. Menanggapi hal itu Lang Tian sedikit tersentuh di dalam hatinya, dirinya pada akhirnya segera berkata agar Tuan Muda Xiao Yan tidak perlu khawatir, sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan melihat level Lang Tian pada saat ini. Xiao Yan merasakan aura Lang Tian yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin kuat segera bertanya, apakah Lang Tian pada saat ini telah menembus bintang 5? Long Yi pun bertanya dengan heran, mengapa Lang Tian benar-benar melesat begitu cepat? Apakah Lang Tian yang seorang pecandu obat masih punya waktu untuk berlatih? Menanggapi hal itu Lang Tian pada saat ini hanya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan spiritual Lang Tian dan segera menanyakannya. Lang Tian pun tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan bisa merasakan semuanya. Begitu dirinya menembus bintang 5, maka dirinya berpikir dirinya akan memiliki lebih banyak doki, sehingga dirinya akan memiliki energi lebih banyak dalam memurnikan obat di masa depan. Oleh karena itu dirinya tidak bisa menahan diri dan bergegas untuk kembali memurnikan obat. Dirinya terus-menerus berlatih dan dirinya tidak tahu berapa lama dirinya telah berlatih. Akan tetapi tiba-tiba dirinya menemukan bahwa kekuatan spiritualnya telah menembus puncak keadaan bahkan dirinya tidak tahu kapan dirinya telah menerobos hal tersebut. Xiao Yan dan semua orang pada saat ini hanya bisa tersenyum masam mendengar perkataan Lang Tian. Apalagi Lang Tian benar-benar terobsesi dengan pemurnian pil obat hingga dirinya bahkan tidak tahu bahwa kekuatannya telah menembus. Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya segera teringat sesuatu. Xiao Yan segera bertanya kepada Lang Tian bahwa dirinya telah mendengar Lang Tian tidak berani memperbaiki pil hati ungu lagi. Mendengar Xiao Yan menyebutkan pil hati ungu ini mata cerah Lang Tian segera menjadi lebih gelap. Lang Tian berkata bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki keberhasilan 100%. Lang Tian pun segera mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Lang Tian menjelaskan bahwa di dalamnya ada semua bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu. Dirinya telah membaginya dan ada 348 salinan. Dirinya meminta maaf kepada Tuan Muda Xiao Yan karena dirinya telah membuang 14 salinan. Xiao Yan pun segera mengambil cincin penyimpanan tersebut dan tersenyum ke arah Lang Tian. Xiao Yan menepuk bahu Lang Tian dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Mulai saat ini serahkan semua ini kepada Xiao Yan untuk ditangani. Lang Tian pun tersenyum dan Xiao Yan lanjut bertanya pada saat ini apa yang telah Lang Tian latih. Menanggapi hal itu Lang Tian pun segera berkata bahwa dirinya meminta Nona Zenni untuk membantunya membeli resep obat kelas 5 paling dasar. Ramuan ini dirinya gunakan untuk memurnikan pil yang disebut pil Yiki. Lang Tian telah memurnikan pil Yiki ini selama 2000 tahun. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menatap ke arah Lang Tian dan tidak dapat membayangkan bahwa seorang alkemis berulang kali memperbaiki pil yang sama tanpa mengubahnya selama 2000 tahun. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, apakah pil Yiki ini begitu spesial? Lang Tian menjelaskan tidak ada yang istimewa dari pil ini, karena itu hanya untuk meningkatkan kecepatan pemulihan doki hingga 50%. Dodi yang berperingkat tinggi biasanya menggunakan ini untuk memulihkan doki mereka. Lang Tian menyadari bahwa cairan roh bening hanya dapat memulihkan kurang dari 20% energi doki do di bintang 5 dalam sekejap, dan Lang Tian merasa kecepatan pemulihan doki ini benar-benar sangatlah penting. Oleh karena itu pil ini akan membantu dari bintang 5 dalam memulihkan dokinya. Menanggapi perkataan Lang Tian ini Le Shaolong segera berkata, bukankah pil Yiki ini tersedia di mana-mana? Oleh karena itu untuk apa Lang Tian menyempurnakan begitu banyak pil? Lang Tian segera menjawab bahwa dirinya melihat akan ada banyak do di bintang 5 dan 6 di istana Xiao Mansion ke depan. Oleh karena itu Lang Tian terus berlatih untuk memurnikan pil ini. Dengan begitu di masa depan mereka tidak harus membeli pil ini di luaran. Selain itu obat mujarab kelas 5 ini benar-benar sangat mahal. Dengan langkah ini maka mereka akan bisa menghemat banyak uang.
mendengar penjelasan dari Lang Tian ini Xiao Yan dan semua orang pun seketika tergerak. Xiao Yan diam-diam memegang bahu Lang Tian dan Xiao Yan menstabilkan emosinya. Pada titik ini Xiao Yan tersenyum misterius ke arah Lang Tian, namun Xiao Yan tidak berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang dan bertanya kembali ke arah Lang Tian. Xiao Yan bertanya apakah Lang Tian masih ingat pil perbaikan sumsum. Lang Tian pun segera berkata, tentu saja dirinya masih mengingat pil tersebut. Bagaimana mungkin Lang Tian bisa melupakan pil yang bisa digunakan untuk merendam tubuh? Pil ini memiliki efek mencuci otot dan memotong sumsum serta memperkuat tubuh. Xiao Yan pun mengangguk perlahan dan berkata, Lang Tian memang benar. Lumut segel roh yang mereka cari terakhir kali adalah bahan obat terpenting untuk memurnikan pil sumsum. Hanya saja pil tingkat 5 ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara pil puncak tingkat 5. Ketika Xiao Yan pertama kali mencapai puncak bintang kelima, Xiao Yan menggunakan semua lumut segel roh untuk menyempurnakan beberapa pil ini. Lalu pil ini memiliki efek magis untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Xiao Yan menyadari selama ada cukup pil kultivasi sumsum ini untuk merendam tubuh, maka tidak sulit bagi puncak bintang kelima Doudi mencapai ke bintang 6 tahap awal Doudi. Semua orang menelan ludah mereka setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Wajah mereka segera meledak dipenuhi dengan kegirangan. Bahkan King Haoran yang selalu tenang pada saat ini tidak bisa menahan diri. Sementara itu Lang Tian tiba-tiba menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan yang terselubung dan dirinya segera bertanya, apakah Tuan Muda Xiao Yan ingin Lang Tian memperbaiki pil sumsum tersebut? Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk hingga Lang Tian pada saat ini benar-benar sangat bersemangat. Sementara itu Xiao Yan segera menoleh ke arah Zenni dan meminta Zenni untuk mencarikan bahan obat umum yang mudah dibeli. Zenni pun mengangguk setuju dengan permintaan dari Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan kembali menoleh ke arah Lang Tian. Xiao Yan berkata sebelum Lang Tian memurnikan pil kultivasi sumsum, maka Lang Tian harus memurnikan banyak pil permajaan. Hal itu dikarenakan pil permajaan jauh lebih mudah untuk disempurnakan jika dibandingkan dengan pil kultivasi sumsum. Pada saat ini setidaknya Lang Tian harus memurnikan lebih dari 20 pil permajaan. Mendengar jumlah ini King Mu'er seketika sedikit terkejut, dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, mengapa Xiao Yan ingin memurnikan pil permajaan begitu banyak? Apakah Xiao Yan pada saat ini kekurangan uang dan ingin menjual pil tersebut? King Mu'er menyadari bahwa di kejadian sebelumnya pil permajaan ini benar-benar laku keras di pelelangan. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini segera menyapu 4 gadis yakni King Mu'er, Xiao Qi, Zenni dan Ziying. Lalu Xiao Yan pun tersenyum tipis dan balik bertanya, tidakkah mereka menginginkan pil ini? Alis para wanita ini seketika bergetar mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Tentu saja tidak ada yang akan menolak pil permajaan, karena pil ini benar-benar sangat berguna untuk para wanita demi menjaga kesehatan kulit mereka. Bahkan pada saat ini King Haoran dan Le Shaolong menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar sengaja membuat para wanita ini benar-benar bahagia. Sementara itu Zenni pada saat ini segera mengerutkan keningnya karena teringat sesuatu. Zenni segera berkata bahwa dirinya ingat memurnikan kedua jenis pil ini membutuhkan buah kehidupan. Apakah Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan banyak buah kehidupan di dalam ilusi kali ini? Menanggapi hal itu Long Yi pada saat ini benar-benar tidak dapat menahan diri. Long Yi pada saat ini segera berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak buah kehidupan yang telah didapatkan di Gua Darah oleh ayahnya. Seluruh pohon pada saat itu dipenuhi dengan buah kehidupan dan berhasil mereka ambil. Zenni pada saat ini segera terkejut dan segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya lanjut bertanya, bagaimana dengan darah naga dan Phoenix yang mereka butuhkan untuk memurnikan pil tersebut? Alis Long Yi pada saat ini kembali berkedut dan berkata bahwa mereka jangan khawatir. Dengan ekspresi dipenuhi kegembiraan dan bangga Long Yi segera berkata bahwa mereka telah memburu keduanya. Selain itu mereka benar-benar sangat besar dan mereka benar-benar mendapatkan banyak hasil. King Mu'er, Zenni,
Xiao Qi dan Zi Ying pada saat ini benar-benar bersemangat mendengar perkataan dari Long Yi. Dengan begitu maka mereka yakin Xiao Yan akan bisa memurnikan pil peremajaan, sudah menjadi sifat wanita untuk mencintai sebuah kecantikan, sehingga hati keempat gadis ini benar-benar tidak bisa berhenti berdetak kencang dan membayangkan bisa mempertahankan kecantikan mereka selamanya. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut setelah itu dirinya menoleh ke arah Long Yi dan bertanya. Xiao Zhan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan telah memberikan mereka banyak kejutan, lalu bagaimana dengan Long Yi dan apa yang telah dirinya dapatkan di dalam ilusi? Menanggapi hal itu Long Yi tertawa dan berkata bahwa dirinya khawatir Xiao Zhan akan terkejut setelah dirinya mengeluarkan harta yang dirinya dapatkan. Xiao Zhan pada saat ini dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan menatap remeh kepada Long Yi. Melihat hal tersebut Long Yi pun tersenyum sebelum akhirnya berdiri di depan semua orang. Semua orang pada saat ini juga menatap ke arah Long Yi dengan penuh penasaran. Akhirnya dengan pemikiran Long Yi seluruh tubuh Long Yi segera ditutupi sepasang baju besi emas yang berkilauan. Pada saat yang bersamaan semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah setelah terkejut oleh guntur dan kilat yang lebat. Mereka memandang ke arah Long Yi yang pada saat ini seluruh tubuhnya benar-benar dilapisi oleh baju besi yang dipenuhi dengan kilat dan bertanya dengan heran apakah ini? Mendengar hal itu Long Yi pun segera menjelaskan apa yang dirinya dapatkan kepada semua orang. Mendengar penjelasan ini mata Xiao Zhan dan yang lainnya menatap lurus ke arah armor yang dikenakan oleh Long Yi. Semua orang benar-benar terkejut mendengar pertahanan dari baju besi yang dimiliki oleh Long Yi ini. Sementara itu Long Yi pada saat ini benar-benar sangat puas melihat semua orang yang terkejut. Akhirnya dirinya kembali memasukkan baju besi tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Semua orang pada saat ini kembali menjadi rileks setelah benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang pada saat ini segera berbincang-bincang di bawah kegembiraan. Namun tidak lama King Haoran memerintahkan semua orang untuk memperhatikannya. King Haoran kembali duduk dan tenang. King Haoran lanjut berkata agar semua orang bersiap sepenuhnya. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan kejutan lain. King Haoran pun menoleh ke arah Xiao Yan dan semua orang seketika mengikuti tatapan King Haoran. Menyadari hal ini Xiao Yan mengerti bahwa semua orang ingin mendengar cerita Xiao Yan di dalam ilusi. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan berkata dirinya tidak tahu apakah ketika Xiao Yan membunuh Hun Yinji dapat disebut sebagai sebuah kejutan. Mata King Haoran seketika melotot, dirinya benar-benar terkejut sebelum akhirnya bertanya apa yang baru saja Xiao Yan katakan. Benarkah Xiao Yan telah membunuh Hun Yinji? Semua orang juga pada saat ini membeku di wajah mereka setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Xiao Yan pun berkata bisakah dirinya bercanda mengenai hal ini? King Haoran pada saat ini segera pulih dan bertepuk tangan. Dirinya pun tertawa dan berkata bahwa ini adalah sebuah kejutan yang sangat besar. Klan Iblis Jiwa adalah masalah serius di hati King Haoran. Akhirnya jenius yang tidak tertandingi dari klan Iblis Jiwa yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi benar-benar telah dihabisi. Saudara Xiao Yan benar-benar banyak membantu King Haoran dengan menyingkirkannya di dalam ilusi. Semua orang pada saat ini segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan atas keberhasilannya. Sementara itu Zenny pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiao Yan. Zenny berkata bahwa dirinya benar-benar ingin tahu karena dirinya juga benar-benar penasaran. Hun Yinji ini adalah pembunuh yang pandai sekali bersembunyi. Bagaimana Tuan Muda Xiao Yan bisa membunuh orang yang benar-benar sulit untuk ditangkap? Xiao Yan pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya berkata, memang di antara para jenius yang pada tingkat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi tipu daya dari Hun Yinji. Setelah itu Xiao Yan lanjut menjelaskan bagaimana kondisi menyiapkan penyergapan terhadapnya. Xiao Yan menjelaskan bagaimana diri sendiri membuat jebakan untuk Xiao Yan. Semuanya Xiao Yan ungkapkan pada forum ini dan semua orang benar-benar sangat terkejut. Semua orang tidak menyangka bahwa Hun Yinji benar-benar bisa lolos dari deteksi kekuatan spiritual.
Di sisi lain King Haoran mengacungkan jempol kepada Xiao Yan sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Akhirnya dirinya bertanya kepada Xiao Yan, setelah dirinya membunuh Hun Yinji, apakah Xiao Yan tahu alasan mengapa dirinya bisa menghindari deteksi kekuatan spiritual Xiao Yan? Semua orang pun memandang ke arah Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan ingin tahu. Akhirnya Xiao Yan pun segera menarik nafas dan menjelaskan semuanya. Xiao Yan segera mengeluarkan token yang dirinya dapatkan dari cincin penyimpanan Hun Yinji. Ketika melihat token dengan tanda perak, semua orang pun menarik nafas. Semua orang menyadari bahwa ini adalah harta karun yang benar-benar sangat luar biasa karena bisa melindungi deteksi kekuatan spiritual. Dengan memiliki harta seperti itu maka mereka benar-benar akan bisa menjadi pembunuh tersembunyi dan dapat dengan mudah melarikan diri. Sementara itu King Haoran pada saat ini penasaran dan segera menarik token yang berada di tangan Xiao Yan. Dirinya pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan berusaha menganalisis, namun dirinya seketika berseru. King Haoran berkata bahwa benda ini benar-benar luar biasa, karena dirinya benar-benar tidak bisa merasakannya. King Haoran pun memberikan selamat kepada Xiao Yan karena telah mendapatkan harta ini. Dengan harta ini akan sulit bagi Pil Palace, aliansi bayangan dan iblis jiwa untuk mengetahui keberadaan Xiao Yan. Semua orang pun mengangguk setuju dan segera mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan mengangkat alisnya dan wajahnya pada saat ini segera mekar dengan sukacita. Xiao Yan sedikit merenung dan berkata bahwa yang paling cocok untuk hal ini. Xiao Yan terdiam sejenak ketika Xiao Yan membuat keputusan. Xiao Yan bergumam bahwa cincin ini sangat cocok untuk seseorang yang memiliki kekuatan tempur tinggi. Tampaknya cincin ini akan cocok untuk seorang pembunuh horor bintang ke-6 tahap menengah dengan fisik yang sangat yin. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Ziying dan lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata jika Ziying bisa mendekati musuh tanpa ada yang mengetahuinya, maka Xiao Yan berpikir bahwa itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun. Oleh karena itu benda ini akan digunakan oleh Ziying di masa depan. Mendengar hal ini meskipun Ziying seketika sangat gembira namun tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Dirinya pun segera menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berterima kasih atas kebaikan Tuan Muda Xiao Yan. Tetapi barang ini benar-benar tidak bisa diberikan kepada Ziying, karena ada banyak orang yang memata-matai Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini. Oleh karena itu keamanan Tuan Muda Xiao Yan adalah satu-satunya hal yang paling penting. Mendengar hal itu semua orang menganggukkan kepalanya dan berbicara membujuk Xiao Yan. Di tengah-tengah tekanan semua orang Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiao Yan akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan menggunakan benda ini terlebih dahulu. Xiao Yan akan memberikannya kepada Ziying setelah kekuatannya cukup meningkat untuk melindungi dirinya sendiri. Semua orang pada saat ini merasa lega setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar bergembira, tetapi pada saat ini Xiao Qi memikirkan sesuatu. Xiao Qi pun segera berkata dengan terbunuhnya seorang jenius yang mereka hargai dan hilangnya harta karun milik mereka. Bukankah mereka akan curiga kepada kakak Xiao Yan dan Xiao Qi khawatir mereka akan melakukan balas dendam kepada Xiao Manshan. Menanggapi hal tersebut semua orang pada saat ini ikut berpikir. King Haoran pada akhirnya segera berkata agar semua orang jangan khawatir. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mencurigai Xiao Yan yang membunuh Hun Yinji. Hal itu dikarenakan Hun Yinji telah mati di dalam ilusi dan banyak kandidat yang mampu membunuh Hun Yinji. Terlebih lagi meskipun begitu mereka tetap akan mengincar Xiao Manshan. Bahkan mereka sebelumnya telah bekerja sama dengan aliansi bayangan untuk membunuh Xiao Yan. Dengan begitu terjadinya pembunuhan Hun Yinji atau tidak oleh Xiao Yan, maka mereka tidak akan berhenti untuk memburu Xiao Yan. Semua orang pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh King Haoran memang masuk akal. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera membahas semua kemungkinan yang ada. Di tengah-tengah perbincangan ini Zenny segera mengungkapkan kekhawatirannya. Zenny khawatir kali ini permasalahannya tidak akan sesederhana itu. Zenny takut klan iblis jiwa akan memberitahu aliansi bayangan tentang penilaian terbaru mengenai kekuatan Tuan Muda Xiao Yan.
Dengan begitu aliansi bayangan akan mengirim pembunuh kurang lebih kuat. Mendengar kekhawatiran Zenny ini, Xiaoyan pada saat ini hatinya menegang. Xiaoyan menyadari bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh klan iblis jiwa dan aliansi bayangan. Akhirnya Xiaoyan pun segera bertanya apa yang harus dirinya lakukan pada saat ini. Tidak peduli seberapa berbakat Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak bisa menandingi lawan yang jauh lebih kuat. Xiaoyan berpikir bahwa mungkin aliansi bayangan akan mengirim Dou di puncak bintang ke-6 atau bahkan Dou di awal bintang ke-7. Xiaoyan menjadi sangat bingung dan cemas di bawah semua orang yang pada saat ini terlihat khawatir. Tentu saja khawatir yang dimaksud oleh Xiaoyan sebenarnya adalah karena Bude Yanti sebentar lagi akan datang untuk menagih hutang pisang goreng kemarin yang belum Xiaoyan bayar.